Nah, saya harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggaraan negara yang baik, ini semua bisa baik. Itu aja. Jelas. Kalau itu jelasnya siapa? Pengadilan, bukan saya. SP2D siapa yang tanda tangan? Begini ya, itu UPS itu 50 unit. Satu unit itu tanda tangannya gubernur SP2D-nya. Masa 50 unit dia kagak tahu? Lucu nggak? Lucu, makanya udahlah. Harus berani semua di sini. Ya, itu urusan pengadilan. Katanya juga jaksa kalau merasa perlu mungkin memanggil saya juga menjadi saksi untuk memberatkan kelihatannya. Belum. Saya belum dapat pemanggilan. Mungkin jaksa nggak pengen saya ketemu Lulung kali, Haji Lulung. Ya, saya paling bulan depan yang mengajukan gugatan lagi. Ini kan baru keempat toh. Dulu pra-peradilan Senturi itu dikabulkan baru ke-6. Nah, paling nggak masih 2 lagi. Jadi prinsipnya jangankan 6 kali gitu kan, 10 kali, 100 kali saya ajukan gugatan sampai perkara ini diproses lebih lanjut. Setidaknya kabar gembira bahwa saya mendengar informasi KPK mau ngambil alih, dan tadi sudah bicara dengan tim hukumnya KPK. Dokumen yang saya punyai, dokumennya mana? Dokumen yang saya punyai tadi diminta diserahkan ke KPK. Ahok udah ngambil keterangan. Itu berarti di Makobrimob kita periksa yang bersangkutan. Itu kapan tuh bang? Itu kapan bang? Bulan lalu atau Januari bulan awal lah ini. Pertanyaannya berkaitan dengan kebijakan dia, berkaitan dengan reklamasi pada saat dia menjadi gubernur ya. Dokumen korupsi Ahok segera dilimpahkan ke KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tampaknya akan kembali berurusan dengan masalah hukum. Setelah harus mendekam selama 2 tahun di penjara karena kasus penista agama, kini Ahok harus dihadapkan pada laporan lain. Hal ini seiring dengan rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi M. Basardi melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok, baik saat masih wakil gubernur maupun setelah ditetapkan sebagai gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang jadi presiden. Adi bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi. Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti korupsi dan peneliti sumber daya alam Indonesia, Marwah Batubara. Bukunya pernah dicetak pada tahun 2017. Sebenarnya apa yang kami punya dokumen korupsi Pemprov DKI hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK, ujar Ketua Komite Eksekutif kami itu. Rencana pengiriman dokumen berupa buku korupsi Ahok ke KPK, sambung Adi. Pengiriman buku ini katanya untuk mengingatkan kepada Firly Bahuri sebagai Ketua KPK baru bahwa ada skandal korupsi besar dan fenomenal yang diam-diam dipetiaskan oleh rezim KPK sebelum ini. Dengan kedap belum menemukan niat jahat, tegas Adi. Dalam kesempatan itu, Adi akan mengajak Marwan Batubara, penulis buku korupsi Ahok, yang bisa menjelaskan lebih gamblang tentang isi bukunya. Juru bicara Presiden Gus Dur ini mengurangi bahwa pihaknya membawa lagi kasus dugaan korupsi Ahok ke KPK karena melihat aparat penegak hukum tampak seolah sudah sangat permisif atau benar-benar melakukan pembiaran kepada para pejabat korup yang skandal korupsinya dilakukan secara terbuka, vulgar, dan amoral. Saya melihat Republik ini sudah benar-benar menjadi negeri para bedebah yang penguasanya hobi menjara, sedang rakyatnya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Begitulah tekannya. Dokumen korupsi Ahok segera dilimpahkan ke KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tampaknya akan kembali berurusan dengan masalah hukum. Setelah harus mendekam selama 2 tahun di penjara karena kasus penista agama, kini Ahok harus dihadapkan pada laporan lain. Hal ini seiring dengan rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi M. Basardi
melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok, baik saat masih wakil gubernur maupun setelah ditetapkan sebagai gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang jadi presiden. Adi bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi. Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti korupsi dan peneliti sumber daya alam Indonesia, Marwah Batubara. Bukunya pernah dicetak pada tahun 2017. Sebenarnya apa yang kami punya dokumen korupsi Pemprov DKI hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK, ujar Ketua Komite Eksekutif kami itu. Rencana pengiriman dokumen berupa buku korupsi Ahok ke KPK, sambung Adi. Pengiriman buku ini katanya untuk mengingatkan kepada Firly Bahuri sebagai ketua KPK baru bahwa ada skandal korupsi besar dan fenomenal yang diam-diam dipetiaskan oleh rezim KPK sebelum ini. Dengan kedak belum menemukan niat jahat, tegas Adi. Dalam kesempatan itu, Adi akan mengajak Marwan Batubara, penulis buku korupsi Ahok, yang bisa menjelaskan lebih gamblang tentang isi bukunya. Juru bicara Presiden Gus Dur ini mengurangi bahwa pihaknya membawa lagi kasus dugaan korupsi Ahok ke KPK karena melihat aparat penegak hukum tanpa seolah sudah sangat permisif atau benar-benar melakukan pembiaran kepada para pejabat korup yang skandal korupsinya dilakukan secara terbuka, vulgar, dan amoral. Saya melihat Republik ini sudah benar-benar menjadi negeri para bedebah yang penguasanya hobi menjara, sedang rakyatnya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Begitulah tekannya.